Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah memberikan taufiknya agar kita bisa istiqomah ba'da Ramadan, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita sampai hari ini, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian, bahwa ba'da Ramadan ini apa sih kendala yang dialami ibu-ibu sekalian? Capek, lelah, letih karena harus beres-beres. Belum lagi jika asisten rumah tangga pulang, si bibi masih libur, akhirnya semua numpuk, cucian piring numpuk gitu ya, terus baju kotor numpuk, karpet harus divakum, ketumpahan santan lah gitu loh, ketumpahan lontong sayur lah waktu pas lebaran, pokoknya udah nggak karu-karuan tuh rumah. Dan ini salah satu fase beratnya ibu-ibu sekalian, atau yang memang selama ini berjuang sendiri dan tanpa ada asisten rumah tangga, itu pun juga gak mudah ngelewatin hari-hari ini. Nah, hadirin Allah muliakan, mau nggak kira-kira capeknya kita itu, letihnya kita itu dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak tergantung sama pihak lain, kita nggak tergantung sama asisten rumah tangga, kita nggak tergantung sama bibi. Kalau bibi balik lagi alhamdulillah, kalau mbak balik lagi alhamdulillah, kalau enggak juga nggak ada masalah gitu loh, dan kita tetap dapat pahala. Karena ini penting gitu loh. Karena kita tahu salah satu tanggung jawab seorang wanita yang sudah berkeluarga adalah masalah rumah. Itu diwanti-wanti Nabi SAW, kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang masalah rumahnya dan masalah anak-anaknya gitu loh. Jadi ini masalah rumah, masalah urusan, masalah kerjaan, masalah beres-beres, ini isu besar bagi para ibu-ibu. Dan kayaknya kalau bicara beres-beres rumah nggak ada khatam-khatamnya gitu ya. Aduh Pak Ustadz, kalau Quran masih ada khatam sampai juz 30 Pak Ustadz, terus kita ulang lagi. Kalau rumah, ampun-ampun lah Pak Ustadz. Apalagi kalau suasana pasca lebaran, itu kayaknya nggak ada selesai-selesainya. Nah, makanya banyak ibu-ibu ngalamin pegel-pegel, terus
migrennya kambuh, ada yang vertigonya kumat, ada yang harus bed rest. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala buat kita semua. Dan agar pahalanya semakin maksimal, agar kita dapat kebaikan yang luar biasa, kita harus simak hadits ini nih, gitu loh. Hadits yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Ada banyak riwayat hadis ini, diriwayatkan Imam Ahmad juga dan lain-lain. Nah, coba kita bahas hadis ini dengan segala keterbatasan kita. Hadirin Allah muliakan, hadis ini tentang Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini cocok, tentang Fatimah radhiyallahu taala anha. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah putri kesayangan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri kesayangan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menceritakan ini Ali bin Abi Thalib. Qala Ali radhiyallahu ta'ala an, berkata Ali radhiyallahu ta'ala an, suaminya Fatimah, sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Ali bin Abi Thalib sosok yang sangat luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau, dan panutan buat kita semua. Nah, jadi hadirin Allah muliakan, Ali mengatakan anna Fatimata syakat ma talqa fi yadiha minar raha. Fatimah itu mengeluh tentang bekas alat penggiling yang dialami oleh beliau. Jadi bekasnya tuh ada di tangan beliau. Terus ngeluh gitu loh. Artinya bicara baik lah, bukan ngeluh yang ini, yang enggak. Jadi Fatimah itu ngerjain apa-apa tuh sendiri, jamaah sekalian. Masya Allah. Fatimah tuh nggak punya pembantu pada saat itu ya, nggak punya pembantu. Jadi kerjaan sendiri. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Ternyata aku nggak sendirian, Pak Ustadz ya. Iya, ibu-ibu nggak sendirian. Yang lagi capek hari-hari ini, yang memandang cucian piring yang menggunung, yang harus nyuci baju segala macam gitu. Ternyata sosok yang lebih mulia dari kita, kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun pada saat itu nggak ada pembantu. Jadi beliau harus ngegiling sendiri gitu loh. Dan akhirnya berbekas di tangan beliau, Masya Allah ya. Istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, lalu putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat Nabi SAW cintai, itu ternyata ngerjain sendiri, nggak pakai pembantu. Lalu Fatimah sampaikanlah ke suami beliau. Nah, dalam riwayat belum diarahkan, udah ada bicara sama ayahmu gitu loh, bicara sama ayahmu. Hadirin Allah muliakan. Nah, pada saat itu fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi. Pada saat itu Nabi kedatangan tawanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tawanan sabi. Nah, ini kesempatan buat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dalam riwayat lain itu beliau berharap gitu, ada tawanan yang bisa jadi pembantu beliau gitu. Ada tawanan yang bisa dijadikan pembantu beliau, yang bantu-bantu beliau. Maka jamaah sekalian, begitu mengetahui hal tersebut, fantalaqat falam tajidhu, maka Fatimah itu berangkat pergi menemui Nabi SAW.
Tapi Fatimah tidak bertemu dengan ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertemu dengan ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Fatimah cerita deh tentang kendala beliau kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatimah cerita, falamma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyatu bimaji'i Fatimah. Dan ketika Nabi SAW pulang, Aisyah cerita bahwa Fatimah tuh tadi datang, terus ternyata beliau lagi punya kendala gitu loh, capek, letih, terus berbekas di tangan. Terus kayaknya Fatimah tuh ingin pembantu gitu loh jemaah, ingin pembantu. Nah, dalam riwayat yang lain, ada beberapa riwayat itu Fatimah bukan hanya ke rumahnya Aisyah, tapi juga ke rumah Ummu Salamah. Jadi juga ke rumah Ummu Salamah. Bahkan dalam riwayat yang lain itu Fatimah sempat mendatangi Nabi SAW, tapi malu menyampaikan, nggak enak gitu, sungkan. Nah begitu udah mantap, nggak ketemu sama Nabi SAW. Akhirnya singkat cerita bicaralah sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga tadi kita jelaskan sudah juga sempat ketemu Ummu Salamah. Sempat juga ketemu Ummu Salamah. Hadirin Allah muliakan. Nah, sebagai seorang ayah yang baik, ayah yang bijak, ayah yang menjadi teladan bagi kita semua. Begitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar anak beliau membutuhkan beliau, lagi capek banget, jadi letih banget, terus juga ada bekas gitu ya di tangan beliau, di tangan anaknya itu, dan sampai mencari dan menginginkan pembantu, maka hadirin Allah muliakan, Nabi SAW bergegas menemui Fatimah radhiyallahu taala anha. Gitu loh, datang deh Nabi SAW ke rumah Fatimah. Lalu begitu Nabi sampai ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma itu sudah persiapan mau tidur. Gitu loh, sudah persiapan mau tidur. Mereka tuh udah ada di tempat tidur mereka, sudah berada di tempat tidur mereka. Kata Fatimah, kata Ali, waqad akhadna madaji'ana, kita ini udah di tempat tidur ketika Nabi SAW datang. Lalu begitu Nabi datang, Nabi minta izin dulu. Dalam riwayat pas masuk, pada saat itu kita mau bangkit gitu. Fadhahabtu li'akum, aku mau berdiri mau bangkit, kan Nabi datang. Lalu kata Nabi SAW, tetap saja di tempat kalian, tetap saja di tempat kalian, ala makanikuma, ala makanikuma, udah tetap aja, nggak usah bangkit-bangkit gitu. Faqa'ada bainana, lalu Nabi SAW duduk di tengah-tengah kami, di tengah-tengah Nabi SAW, sampai aku bisa merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dekat dadaku. Jadi Nabi SAW duduk di tengah-tengah. Lihat ya, bagaimana Nabi SAW memilih posisi di tengah-tengah antara anaknya dan menantunya, Masya Allah. Lalu singkat cerita bicara deh gitu loh, ini ada apa? Dalam riwayat Fatimah malu, terus nutup mukanya, terus setelah bicara akhirnya suasana cair, akhirnya disampaikan. Lalu
dalam riwayat Nabi jelaskan bahwa tawanan itu nggak bisa untuk kalian, karena tawanan itu dijual dan hasilnya itu untuk makannya ahlu suffah, gitu loh jamaah, untuk makannya ahlu suffah. Ahlu suffah itu hadirin orang-orang miskin yang gak punya tempat tinggal dan akhirnya tinggal di pelataran Masjid Nabawi, dan banyak di antara mereka itu belajar dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bilang nggak bisa, mereka nih kelaparan, mereka nggak punya tempat tinggal, ini untuk mereka, ini untuk mereka. Jadi ini untuk mereka, nggak bisa buat kalian, nggak bisa untuk kalian. Hadirin Allah muliakan, Masya Allah ya Nabi kita SAW ya. Lalu hadirin Allah muliakan, tapi seperti biasa Nabi memberikan solusi. Nabi memberikan solusi. Nabi jelaskan ini untuk ahlu sufah loh. Ahlu sufah tuh nggak punya, kalau kalian kan nggak punya pembantu nih, mereka nih nggak punya uang, nggak punya rumah gitu loh, maka dijual untuk mereka. Nah, mau nggak, kata Nabi SAW, mau nggak aku ajarkan kalian yang lebih baik daripada permintaan kalian? Aku kasih tahu kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta. Apa yang kalian minta. Lihat ya, dikasih solusi. Dikasih solusi. Masya Allah, dikasih solusi. Hadirin Allah muliakan, dan mereka sepakat mau dan menginginkan solusi dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana sahabat, bagaimana Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dikasih yang lebih baik, oh mau. Dikasih yang lebih baik itu mau, karena mereka cari kebaikan. Lalu Nabi mengajarkan, kata Nabi SAW, tukabbira arba'an wa thalathin. Hendaknya apabila engkau sebelum tidur, bertakbirlah 34 kali. Catat nih ibu-ibu dan kita semua, catat. Sebelum tidur bertakbirlah berapa kali? 34 kali. 34, bukan 33, 34. Sebelum tidur bertakbirlah 34 kali. Lalu wa tusabbiha thalathan wa thalathin, dan bertasbihlah 33 kali. Bertasbihlah 33 kali. Lalu wa tahmada thalatha wa thalathin, dan bertahmidlah thalatha wa thalathin 33 kali. Fahadha khairun lakuma min khadim, maka ini lebih baik daripada seorang pembantu, daripada seorang ART, asisten rumah tangga. Subhanallah. Itu lebih baik. Masya Allah.
Ini resep dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Resep nih. Takbir 34 kali. Lalu apa lagi? Tasbih berapa? 33 kali. Lalu bertahmid, ucapkan alhamdulillah 33 kali. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi perintahkan kami sebelum tidur bi thalathin wa thalathin wa thalathin wa thalathin wa arba'in wa thalathin min tasbihin wa tahmidin wa takbir. Nabi perintahkan kami membaca 33 kali, 33 kali, 34 kali, 33 tasbih, 33 tahmid, dan 34 takbir. Jadi bisa gini urutannya. Jadi bisa juga pakai urutan seperti kita setelah selesai sholat wajib gitu. Cuman ditambah takbirnya 34. Gitu jemaah sekalian. Hadirin yang Allah muliakan, dan semenjak itu Ali bin Abi Thalib selalu baca zikir ini sebelum tidur di waktu malam, selalu baca. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, "Fama taraktuha ba'du." Aku tidak pernah tinggalkan zikir ini setelah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah tinggalkan. Sampai ada beberapa orang bertanya kepada wala lailatul siffin, apakah engkau tetap baca ketika malam di perang Siffin? Kata beliau, wala lailatul siffin, tidak juga lailatul siffin, artinya aku tidak meninggalkan zikir ini ketika sedang perang Siffin. Subhanallah. Jadi tetap dibaca walaupun itu pada saat perang Siffin. Ini hal yang penting jamaah sekalian. Dan dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, fatilka mi'atun bilisan, fatilka mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Zikir tadi itu totalnya 100 di lisan dan 1000 di timbangan pada hari kiamat. Masya Allah. Tadi berapa? 33, 33, 34, berapa totalnya? 100. Tapi di timbangan hari kiamat 1000. Kenapa? Kata para ulama, satu kebaikan berapa kali lipat? 10 kali lipat. 1000. Ini dibaca nih jamaah sekalian. Dan jadikan momentum ba'da lebaran ini untuk baca zikir ini. Mulai sekarang baca sebelum tidur. Jadi nambah lagi Pak Ustadz doa sebelum tidur. Loh, emangnya berat? Ya banyak banget. Loh, ini penting hadirin. Ini lebih baik daripada khadim, lebih baik daripada pembantu. Dan kita tahu peran pembantu itu sangat vital di dunia banyak ibu-ibu sekalian. Dan ini lebih baik. Dan Ali bin Abi Thalib gak pernah lewat baca doa ini atau zikir ini. Itu hadirin. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini secara singkat ya, secara singkat dengan segala keterbatasan. Yang pertama jamaah sekalian, yang pertama bagaimana Fatimah radhiyallahu ta'ala anha itu mengurus
dan mengerjakan banyak hal sendiri. Jadi ketika ibu-ibu sekalian sedang dalam kondisi nggak bisa mempekerjakan asisten rumah tangga atau pada pulang bibi dan lain-lain, jangan berkecil hati, jangan merasa berat. Kita nggak sendirian, putri Nabi kita SAW pun juga demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik juga, ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh membicarakan kendalanya kepada suami, sebagaimana anak perempuan boleh membicarakan masalahnya kepada orang tua sang ayah, gitu loh. Kan kalau meminta pembantu gitu loh, itu diperbolehkan. Walaupun yang paling afdol selesaikan sendiri, yang paling afdol itu diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tahu kan kondisi seringkali nggak mudah, apalagi bagi wanita yang hormonnya suka berubah, suasana di saat periode atau haid itu beda pada saat kondisi normal, bisa dimengerti lah. Dan mungkin lagi berat-beratnya gitu loh. Daripada kita sendiri nggak bisa ngatasin dan akhirnya pintu masuk buat syaitan bermain, maka lebih baik cerita, minta nasihat, bukan hanya sekedar curcol, tapi minta nasihat. Karena orang beda-beda dan kondisi beda-beda, kan gitu kan. Kita tuh sering ada kalanya ujiannya sama tapi timingnya beda, itu rasanya tuh juga beda. Jadi ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Dan hikmahnya adalah ini pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua. Dan kan Fatimah nggak cerita ke siapa-siapa, hanya ke suaminya dan ke ayahnya. Suaminya ahli ilmu, ayahnya nabi, udah komplit itu. Jadi memang apa? Memang pemecah masalah gitu. Suaminya ahli ilmu, Ali bin Abi Thalib kan alim, sangat bijak, makanya dia khalifah keempat. Jangan tanya tentang bijaknya Ali bin Abi Thalib, matangnya Ali bin Abi Thalib, berilmunya Ali bin Abi Thalib. Lalu ayahnya Fatimah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bicara dengan orang yang tepat, bicara dengan suami dan bicara dengan ayah. Itu pelajaran. Dan itu pun, lihat, dalam riwayat kan Fatimah lebih dari satu kali datang kepada Nabi SAW. Dan yang pertama beliau nggak ungkapkan, malu. Itu tadi. Malu. Wanita-wanita muda itu ada rasa malu untuk menyampaikan kendalanya. Dan itu tadi, dalam riwayat yang lain ketika Nabi SAW mendatangi mereka, itu Fatimah menutup wajahnya. Nggak enak. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan pernah, mereka nggak bermental mengumbar masalah, enggak. Mungkin pada saat itu lagi berat, lagi penat, lagi capek banget gitu ya. Dan itu wajar dialami wanita. Itu pun nggak jadi, malu, balik lagi. Jadi itu seperti itu. Jadi ibu jangan juga bermental ini. Ingat hadits Ummu Sulaim, kita udah bahas ketika anak beliau meninggal dunia. Bayangkan, suami beliau datang, lalu disuguhkan makanan puas, lalu berkhidmat kepada suami, lalu menunaikan hak suami. Setelah semua selesai, baru dikasih tahu. Dan kasih taunya luar biasa lagi. Bagaimana kalau ada orang menitipkan
miliknya kepada seseorang lalu diambil lagi, kira-kira yang dititipi berhak protes nggak? Ya enggak lah, kalau gitu anak kita tuh titipan Allah, lalu Allah ambil anak kita tadi, maka bersabarlah. Itu kan luar biasa jemaah. Jadi itu yang kita berusaha untuk mengarah ke sana, mengarah ke sana, mengarah ke sana. Itu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, di antara faedah dari hadis ini juga, kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa memberikan infak atau nafkah atau dukungan kepada penuntut ilmu, kepada orang yang berada di dunia ilmu, itu hal yang diprioritaskan. Jadi diprioritaskan dibanding yang lain, diprioritaskan dibanding yang lain. Lo diambil dari mana? Dari ketika Nabi SAW memprioritaskan ahli suffah. Tawanan itu beliau dijual, lalu uangnya digunakan untuk ahli suffah yang menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang memperjuangkan ilmu, mendakwahi ilmu, menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, itu prioritas untuk kita support jamaah, dan pahalanya besar. Dan itu sebagaimana yang Nabi sampaikan kepada dua bersaudara, yang satu rutin belajar dengan Nabi SAW, yang satu sibuk bekerja dan mensupport saudaranya yang belajar. Kata Nabi, engkau tuh diberi rezeki karena engkau mendukung saudaramu menuntut ilmu. Itu tuh sumber rezeki. Pintu rezeki itu membantu orang-orang yang menuntut ilmu dan mendakwahi ilmu. Makanya Nabi prioritaskan mereka, bahkan di atas menyiapkan pembantu untuk anaknya sendiri, sampai seperti itu loh. Ini pahala besar jamaah, pahala besar. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang itu memilihkan pilihan terbaik untuk keluarganya. Jadi kalau ada lebih dari satu opsi, solusi, pilih yang terbaik untuk keluarga kita. Dan yang terbaik di sini adalah yang terbaik di sisi Allah, yang terbaik untuk akhirat kita dan keluarga kita, yang terbaik dari segi pahala dan keberkahan, bukan yang terbaik dari sisi hawa nafsu keluarga kita, bukan dari yang terbaik dari sisi hawa nafsu istri dan anak-anak kita, gitu. Walaupun itu nggak sesuai dengan keinginan mereka. Keinginannya Fatimah itu ingin ada pembantu, tapi Nabi nggak kasih itu. Nabi justru mengajarkan tasbih, tahmid, dan takbir, dan Nabi katakan ini yang lebih baik daripada yang kau minta. Jadi dari sini hadirin Allah, kata sebagian para ulama, hendaknya seseorang itu memilihkan yang terbaik buat keluarganya. Tapi yang terbaik dari sisi apa? Dari sisi akhirat, dari sisi pahala, dari sisi keberkahan, dan dari sisi kebersihan hati. Karena zikir itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini penting jemaah. Ini penting. Ini sangat penting.
Setiap orang, kita harus berpikir demikian, diarahkan, bukan mengikuti semua keinginan istri kita atau anak-anak kita. Nggak akan selesai-selesai. Nah, begitu juga ibu-ibu sekalian, ketika suami kita mengarahkan kita seperti itu, maka bersyukurlah. Jadi bukan hanya menerima, bersyukurlah. Terimalah dengan rasa syukur sebagaimana Fatimah radhiyallahu ta'ala menerima. Nggak ada komplain. Menerima. Karena ini yang terbaik kata ayahnya. Gitu jemaah sekalian. Walaupun berat gitu loh. Walaupun berat. Dan kalau misalnya keluarga kita belum bisa, bertahap kita ini. Makanya kata para ulama, fa innahu ikhtara li ibnatihi ma ahabbu li nafsihi min ithari tahammul was sabri ala syiddati wal qillah. As-sabru ala al-qillah ta'ziman li ajriha. Lihat, Nabi SAW memilihkan untuk putrinya apa yang beliau paling sukai untuk diri beliau sendiri. Memilih untuk bertahan, menanggung beban, sabar terhadap kondisi yang berat, sabar dalam kondisi kekurangan, dan sabar dalam kondisi kekurangan untuk mendapatkan pahala yang besar. Kata sebagian para ulama, sebenarnya bisa aja dengan posisi Nabi SAW, dengan power Nabi SAW, dan sahabat-sahabat beliau yang rela memberikan apa saja yang beliau inginkan, bisa aja Fatimah itu dikasih emas sama Nabi. Udah tenang aja nih, saya kasih emas ya. Tapi beliau memilihkan opsi yang lebih baik dari itu. Opsi yang lebih bermanfaat buat akhiratnya Fatimah. Opsi yang membuat atau yang lebih membersihkan hatinya Fatimah. Opsi yang membuat Fatimah mendapatkan pahala besar, keberkahan, yaitu berzikir. Itu jemaah sekalian. Walaupun kata para ulama, sebagian ulama juga, bukan berarti meng-hire ART nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau punya uang dan sebagainya nggak apa-apa, tapi jangan lupa berzikir. Ini pentingnya, ini intinya. Itu poinnya jemaah sekalian. Makanya ini yang perlu ditanamkan terus, tanamkan terus, tanamkan terus. Dan tentu saja Nabi beda. Nabi ingin keluarga beliau itu berjuang dengan level atau mendekati level beliau, dengan standar atau mendekati standar beliau. Maka kan bisa aja Nabi panggil Uthman, tolong ini ya, pembantu buat Fatimah ya, dari kamu, dari engkau ya. Mana Uthman nolak kalau diminta gitu, tapi bukan begitu caranya. Jadi pelajaran besar bagi kita. Hendaknya kita ini ngebawa keluarga kita ke arah yang paling baik untuk akhirat mereka, walaupun nggak mudah, walaupun lebih berat, walaupun lebih sulit. Tapi itulah amanat. Masih ingat kita ini punya amanat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Dan tafsir
menjaga diri keluarga dari siksa api neraka, apa kata Ali bin Abi Thalib? Dengan mengajarkan agama dan mendidik mereka, mengarahkan mereka, dan harus dididik. Bukan dengan memanjakan mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Walaupun kita mungkin bisa memanjakan istri dan anak-anak kita, bisa memenuhi semua keinginan, tapi tidakkah kita pikirkan kalau kita berikan semua keinginan mereka, mereka jadi ahli dunia, mereka jadi gagal fokus menuju akhirat, mereka jadi pengikut hawa nafsu karena nafsunya kita subsidi terus, pengen ini beli, pengen ini beli. Tujuan kita bukan memuaskan keinginan seluruh anggota keluarga. Tujuan kita adalah, atau tugas kita adalah jaga seluruh anggota keluarga dari siksa api neraka. Jaga. Makanya Nabi ajarkan tasbih, tahmid, takbir, atau takbir, tahmid, takbir, tasbih, tahmid. Tasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Ini tanggung jawab kita, jamaah sekalian. Dan dari sini kita ini harus punya pembendaharaan ilmu kudu. Itu udah pada punya ilmu kudu belum? Kudu tega. Masya Allah. Hadirin, Nabi itu sosok yang paling sayang sama anak. Ayah mana yang nggak sayang sama anaknya dan tega ngelihat anak perempuannya itu tangannya begitu gitu lah, sakit-sakitan, ngejalanin kehidupan yang berat, aduh miris kan. Tapi kudu tega. Demi apa? Demi kebaikan anak ini di dunia maupun di akhirat. Gitu jamaah. Apalagi suaminya anak beliau ini kan sepupu beliau sendiri, yang hidup dari kecil dengan beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, kesayangan Nabi juga. Tapi emang kalau ingin yang terbaik buat keluarga itu emang harus ada unsur kudu tega. Demi kebaikan mereka. Seringkali tuh dalam mendidik, dalam mengarahkan keluarga agar benar-benar mencintai Allah dan menuju akhirat, kita harus tega melihat air mata yang menetes dari mata mereka. Harus tega ketika melihat mereka menangis. Kalau bawa perasaan, aduh mau apa kita beliin deh. Tapi apakah ini yang terbaik buat mereka, buat akhirat? Lebih baik mereka menangis beberapa saat di dunia daripada mereka menangis di neraka jahanam. Wa na'udzubillah min dzalik. Lebih baik mereka menangis sebentar aja di dunia, tapi mereka tersenyum di akhirat. Hendaknya kita berbicara jangka panjang. Ini penting. Makanya kan kepemimpinan keluarga itu di tangan laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-nisa 34, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Salah satu hikmahnya karena wanita lebih ke perasaan. Nah, kita jangan nurutin itu. Kita harus lebih objektif. Walaupun tetap harus punya perasaan yang sensitif, harus peka. Tapi mikir ini yang terbaik mana? Karena kan sebagian suami atau apalagi ayah ya, apalagi kalau bicara anak perempuan, aduh gue udah paling nggak tega deh kalau lihat bini gue nangis. Nah itu sering tuh kadang-kadang suami, itu obrolan para laki-laki. Ini kita bocorin aja depan ibu-ibu nih, Masya Allah. Aduh gue udah paling nggak tega kalau bini gue udah nangis. Nggak bisa kalau benar-benar dalam upaya mendidik mereka. Apalagi anak perempuan, kenapa sih dikasih, aduh kalau anakku udah nangis, aduh hatiku tuh tercabik-cabik kayak gitu. Benar kalau nangisnya karena apa tuh, tapi kalau ini untuk
sebatas untuk dunia mereka, kita harus tahan jamaah, harus tahan. Tugas kita itu jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jangan kita turuti semua keinginan mereka, akhirnya mereka jadi pengikut hawa nafsu gara-gara pola kita, gara-gara didikan kita. Akhirnya iya, gara-gara saya juga nih, nggak bisa. Lihat Nabi SAW, Nabi SAW bukannya tega, bukan, tapi Nabi ingin yang terbaik. Makanya mau gak aku ajarkan yang lebih baik, bukan tega, lebih baik daripada yang kalian minta. Ini pelajaran besar. Nabi itu ayah yang paling perhatian. Buktinya langsung datang ke Fatimah. Dapat kabar, dapat info, datang ke Fatimah. Terus lihat bagaimana Nabi SAW duduk di tengah-tengah. Terus ketika mereka ingin beranjak, duduk. Tetap di tempat kalian. Beliau yang datangin. Itu kenapa bukan profil ayah yang begitu mengerti bagaimana menenangkan, bagaimana memberikan kehangatan, bagaimana memberikan perhatian dan sangat sayang kepada anak dan menantunya. Tapi tetap aja yang diinginkan gak dikasih sama Nabi. Justru diajarkan berzikir. Nah, sudahkah kita ajarkan zikir kepada anak-anak kita dan istri kita? Dan ini pelajaran besar bagi kita. Ajarkan anak-anak dan keluarga kita berzikir. Atau ibu-ibu ini ajarkan anak-anak berzikir kepada Allah. Zikir secara umum dan zikir secara khusus dalam hadis ini. Ingatkan mereka untuk senantiasa mengingat Allah, karena itu obat. Zikrun nasi dawa, zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit, obatnya itu mengingat Allah. Hanya dengan ingat Allah hati itu jadi tenang jamaah. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Itu hal yang penting. Lalu pelajaran yang berikutnya, hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa menenangkan hati dan memberikan kehidupan untuk hati, khususnya hati keluarga kita, itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan dibanding memanjakan tubuh dan fisik keluarga kita. Lebih diprioritaskan dibanding memanjakan atau menservis tubuh dan fisik keluarga kita. Walaupun sekali lagi kalau konteksnya pembantu, kalau kita punya uang dan kita tidak memalingkan kita dari berzikir, nggak ada masalah. Itu dijelaskan para ulama fikih. Tapi kalau harus memilih, hati dulu diprioritaskan. Sebagaimana Nabi memprioritaskan berzikir, dan zikir itu makanannya hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Katakanlah dengan mengingat Allah hati jadi tenang dan hati jadi kuat. Pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa zikir itu menguatkan tubuh. Itu catat baik-baik. Zikir itu menguatkan tubuh dan fisik sebagaimana menenangkan hati. Makanya dikasih arahan ini, asal dibaca rutin dan dibaca bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan melibatkan hati. Jadi zikir secara umum dan zikir sebelum tidur secara khusus yang dalam hadis ini itu berfungsi menguatkan fisik dan membantu recovery ketika fisik kecapean. Nah, Fatimah kan kecapean jamaah. Ali juga kecapean dalam riwayat. Diajarkan zikir. Diajarkan zikir. Jadi nggak boleh mijit Pak Ustadz. Silakan mijit selama itu halal. Silakan minum suplemen. Tapi jangan lupakan resepnya Nabi SAW.
Kadang-kadang kita minum vitamin A, vitamin B, vitamin bagus, tapi lupa resep Nabi SAW untuk menguatkan fisik kita, untuk menguatkan dan memulihkan tenaga kita. Dan itu dijelaskan sebagai para ulama. Hadis ini menunjukkan itu zikir punya pengaruh besar untuk fisik, jamaah. Punya pengaruh besar. Makanya Nabi ajarkan Fatimah itu. Kondisi begini, baca zikir itu, yakin sama Allah. Dan terbukti Ali bin Abi Thalib nggak pernah melewatkan zikir ini, bahkan sampai perang pun dibaca. Dan kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam menjalani kehidupannya, menjalani pemerintahan beliau. Lalu ketika perang Siffin juga bagaimana, tinggal dibaca sejarah. Artinya bahwa zikir ini benar-benar punya pengaruh besar dalam tenaga Ali bin Abi Thalib, kekuatan fisik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di samping menenangkan dan melapangkan hati beliau radhiyallahu taala anhu. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi nggak ada alasan. Baca. Ini resep bukan teori lagi, sudah dipraktekkan dan terbukti manjur. Baca nih, mulai malam ini. Apalagi mungkin lagi numpuk mahasiswa lebaran, baca tasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Dan terakhir baca dengan hati, libatkan hati ketika bertasbih. Maha suci Allah. Allah tuh maha suci, jadi nggak mungkin Allah menyulitkan saya. Nggak mungkin Allah punya sifat buruk. Nggak mungkin Allah ingin membuat saya drop dan menjatuhkan saya. Nggak mungkin. Pasti ada hikmah. Allah tuh maha suci. Memang lagi berat banget di kondisi, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala kasih hikmah. Terus alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Bersyukur. Loh, kan ini pahala semua. Emangnya ketika ibu-ibu beres-beres nggak dapat pahala? Ini kan tanggung jawab. Kalau orang menunaikan tanggung jawabnya kan dapat pahala dari Allah, asal ikhlas. Bersyukur masih bisa ngerjain itu cucian-cucian piring. Bersyukur bisa nyuci. Ada banyak orang pengen nyuci sendiri nggak bisa. Kenapa? Lumpuh, nggak punya tangan. Kita alhamdulillah masih bisa. Pernah lihat sisi itunya nggak? Masih dipercaya menjadi komandan di rumah dalam tanda kutip. Ada banyak istri nggak dianggap sama suaminya, dicuekin aja, nggak dianggap. Dan dia berharap semoga saya bisa, nggak pernah dilibatkan. Nah, bersyukur, bertahmid, lalu bertakbirlah kepada Allah. Allah tuh maha besar dan kita ini kecil. Allah tuh maha besar dan urusan rumah tangga kita tuh kecil. Apa susahnya Allah bantu kita semua? Allah maha besar. Allah maha besar sehingga suasana kapal pecah di rumah kita pun kecil banget. Itu mah urusan kecil, dengan mudah Allah mudahkan kita. Coba deh dia sampai bertasbih 33, bertahmid 33, udah bertakbir 34 kali. Resapi dalam hati kita. Dan jangan memperbesar masalah. Semuanya tuh kecil di sisi Allah. Tinggal kita minta aja sama yang maha besar, nanti yang maha besar akan atur ini semua. Yang maha besar akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Gitu jemaah. Jadi zikir itu
bukan hanya melapangkan hati tapi menguatkan tubuh dan fisik. Makanya banyak, lebih dari satu ulama itu jamaah itu mereka tuh pada subuh nggak langsung beraktivitas tapi berzikir, dan bukan hanya berzikir pagi terus. Mereka ada yang baru selesai jam 7, jam 8, padahal kalau zikir pagi setengah jam juga selesai. Terus kata mereka begini, ini adalah sarapanku, kalau aku tidak sarapan aku akan lemes dan lemah seharian ini. Jadi zikir itu sarapan kata mereka. Ini sarapanku, kalau aku nggak sarapan lemes aku. Oleh karena itu mulai sekarang isi waktu kita dengan berzikir secara umum, dan jangan lupa secara khusus baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sebelum kita tidur. Dan kata Nabi tadi apa? Itu 100 di lisan, 1000 di timbangan. Allahu Akbar. Setiap malam kita dapat 1000. Ini juga sangat bagus bagi seorang pendosa seperti kita. Kita nih buat dosa tiap hari banyak loh jemaah. Semoga dengan kita berzikir ini ke-cover semua tuh 1000. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini pahala besar ketika kita beres-beres dan melakukan tugas-tugas rumah dan tugas-tugas kita sebagai istri dan ibu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi bagi yang punya harta dan ingin mempekerjakan ART nggak ada masalah. Yang masalah itu mempekerjakan ART atau tidak mempekerjakan ART dan lupa berzikir. Itu yang masalah. Itu yang masalah, itu lupa berzikir. Wallahu ta'ala bisawab. Banyak sekali nih pertanyaan jemaah, tapi waktu sudah habis. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan semoga kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Apa butuh? Coba kita cari waktu khusus ya. Semoga Allah memberikan taufik. Saya nggak berani janji, tapi coba saya usahakan dengan segala keterbatasan dan kekurangan, karena banyak pertanyaan-pertanyaan penting juga dan kita harus support. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat Idul Fitri bagi ibu-ibu sekalian secara khusus dan jamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, makasih banyak. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.